seluruh jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom saudara, kami ingin menginformasikan bahwa ibadah onsite akan diadakan pada hari Minggu 7 November 2021 jam 9.30 sampai 10.30. Hanya satu kali ibadah, tempat GBI Suntermol lantai 4. Untuk mengikuti ibadah onsite ada beberapa syarat yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, sudah mengikuti vaksinasi minimal 1 kali. Yang kedua, batasan usia ibadah onsite yaitu 12 sampai 69 tahun. Yang ketiga, sudah melakukan pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek di sosial media kami @GBI Suntermol. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Shalom GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Mari memuji Tuhan, memuliakan namanya yang luar biasa. Datanglah ke hadiratnya pada saat ini. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Mari nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, kami datang ya Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, kami nyatakan segalanya, segala keangkuhan ku hilang. Kami sembah Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah Yesus di hadapan tata-Mu yang kudus. Katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami datang Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oh kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin ya Tuhan Yesus. Segala keangkuhanku hilang. Mari angkat dua tanganmu, nyatakan kami sembah. Ku sembahkan ya Bapa. Kami sembah Tuhan ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku kami sembah Tuhan ya Bapa, kami sembahkan Kau, kami sembah ya Tuhan Yesus. Amin. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan kami sembah Tuhan. Ku sembahkan. Amin. Kau kami sembah ya Tuhan. Lebih dari segalanya kami menyembah Kau Yesus. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu.
Raja, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Kau di dalam hidupku selalu. Sekali lagi mari nyatakan, dalam hidupku selalu. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi mari angkat tanganmu, nyatakan. Mari di rumah-rumah, mari menyembah Tuhan. Ya Bapa, kami menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus namanya, Yesus ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu. Mari di rumah-rumah beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Di dalam hidup kami hanya satu yang mau kami katakan, bahwa kami menyembah Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Kami siap memuji kebesaran-Mu, karena kasih setiamu besar, tidak pernah terukur dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Dia sama-sama yuk katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian yang di rumah-rumah, siap kita menari lebih lagi buat Yesus kita, amin. Mari bersuka cita sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, kasih-Nya luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Bapak ibu yang siap menari, ayo berdiri dari bangku-bangkumu, berdiri dari kursi-kursimu, bersama-sama menari buat Raja kita di rumah-rumah. Haleluya. Come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi laut. Dalamnya tak dapat kasih-Mu besar, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Lambaikan tanganmu, katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulut kami Tuhan pun bersorak memuji Engkau. Yesus namanya, amin. Ada kekuatanmu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Ayo sama-sama nyatakan, come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Tuhan. Berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Melebihi lautan. Kau jauh tinggi ya Tuhan. Jauh tinggi mengatasi dalamnya. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, mari angkat tanganmu, come on. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih Tuhan besar, tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Woo! Mari bersama-sama melompat buat Tuhan kita, Raja segala raja. Mari bersorak-sorai lebih lagi, nyatakan kepada Tuhan kita, come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Ayo bertepuk tangan bersama-sama. Bertepuk tangan, haleluya. Oh, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus. Kalahkan malu. Dia bangkitkan hidup. Siap melompat, dia nyatakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya. Yang berlindungan dan pengharapan. Para pa-pa-pa-pa-pa. Shout it out. Para pa-pa-pa-pa-pa. Sekali lagi ya, sama-sama, come on. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Bertepuk tangan, haleluya. Muliakan namanya. Jiwa kita, satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkit dan hidup. Come on, shout. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersorak-sorai lebih lagi, sama-sama katakan buat Tuhan. Para pa-pa-pa-pa-pa. Haleluya. Para pa-pa-pa-pa-pa. One more time, come on. Para pa-pa-pa-pa-pa. Para pa-pa-pa-pa-pa. Para pa-pa-pa-pa-pa. Siap melompat lebih lagi, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
kami hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kami yang menyelamatkan setiap kami. Thank you Jesus. Hari-hari ini Tuhan, keadaan mungkin tidak semakin baik, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang setia menjaga kami. Dan kami mau nyatakan kesetiaan-Mu lewat pujian dan sembah kami, lewat syukur kami bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan sungguh nyatakan dari hatimu, Engkau setia Tuhan. Bapa, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Amin Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau yang tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Engkau setia ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Hari-hari ini kami tahu keadaan tidak semakin baik, tapi kami tahu satu hal ya Bapa, Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya.
setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia setia, nyatakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau. Sekali lagi katakan Dia setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Suntermal dan GBI Rajawali Selatan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, saya mau ngajak kita semua untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dia amat baik dan sangat baik bagi saudara dan saya. Kalau kita masih ada hari ini semua karena anugerahnya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus yang telah membawa kita sampai penghujung tahun 2021 ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diizinkan untuk tetap beribadah walaupun masih secara online. Kami tahu Tuhan, saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Baik semua yang menyaksikan ibadah ini dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi hati pikiran kami semua. Hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan, yang menyegarkan kami semua Tuhan. Supaya kami tetap bisa bergairah di dalam Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah bawa kami sedemikian jauh. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2021 ini. Tapi biarlah pada hari-hari ini Tuhan, fokus kami, pikiran kami hanya tertuju untuk perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Bapa yang baik, siapkan hati pikiran kami, biarkan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan pada hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Oktober, akhir bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi saudara, kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita melihat kondisi hari-hari ini bahwa pandemi COVID-19 sudah melandai. Ya, tetapi belum usai. Oleh karena itu tetap masing-masing kita menjaga prokes yang ketat. Jangan sampai apa yang
disampaikan oleh para ahli epidemiologi bahwa akan ada gelombang ketiga itu terjadi. Kita semua berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua. Amin saudara. Dan selama COVID-19 kita menyelenggarakan ibadah secara online. Tanpa terasa sudah lewat dari 1,5 tahun kita ibadah secara online. Kami percaya apapun ibadah yang kita lakukan, asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita bertanya, kapan ya? Kok di gereja lain sudah ada yang beribadah secara tatap muka? Kapan nih Sunter Mall melakukan ibadah tersebut? Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kabar sukacita kalau pada minggu pertama bulan November, yaitu tanggal 7 kalau nggak salah, hari Minggu jam 10 pagi, maka GBI Sunter Mall akan perdana ibadah secara tatap muka di GBI Sunter Mall. Ya. Dan untuk keterangan lebih lengkap dan jelas, saudara bisa menghubungi sekretariat kami ataupun visit kita punya sosial media, baik Instagram ataupun Facebook GBI Sunter Mall. Di situ akan dicantumkan apa yang persiapan-persiapan bagaimana yang harus bisa bagi saudara yang ingin hadir di dalam ibadah tatap muka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kalau hari-hari ini kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu sempurna bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema khotbah saya pada saat ini adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang ada di masa-masa krisis. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan tadi pergunakan waktu yang ada. Ya, kita tinggal 2 bulan lagi mengakhiri tahun 2021. Waktu 2 bulan itu pasti akan terasa sangat cepat. Kalau 10 bulan yang sudah kita lewati berjalan begitu cepat. Ya, apalagi 2 bulan lagi. Nah, apa yang sudah kita tetapkan, planning kita di awal tahun, rencana-rencana kita bersama Tuhan, apakah saat ini kita sudah on the track atau kita masih ketinggalan jauh? Ini waktu 2 bulan ini bagi kita untuk merenungkan kembali atau mentata ulang kehidupan kita. Ya, selama ini kita beribadah secara online, tentu kita tahu banyak hal yang kita bisa dapatkan dengan cara beribadah secara online. Tapi nanti ketika beribadah secara offline kembali, tatap muka kembali, tentu ada beberapa hal yang tadinya saudara bisa bersantai-santai di rumah, ya, tapi sekarang harus benar-benar kembali datang ke hadirat Tuhan dengan persiapan yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Betul saudara? Kita lihat begitu banyak goncangan-goncangan terjadi di mana-mana. Ya, goncangan kesehatan, goncangan ekonomi, sosial terjadi di mana-mana. Bahkan yang baru-baru ini, saudara perhatikan, akan ada lagi goncangan atau disebut krisis dalam bidang energi, di mana kita tahu negara-negara yang mempunyai 4 musim, ya, sedang mengalami masalah kekurangan energi. Mereka sangat membutuhkan energi itu untuk persiapan di musim dingin. Nah, apa yang terjadi saudara? Dengan kondisi yang seperti ini, kita lihat
banyak hal yang tidak pernah terjadi, banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya bisa terjadi. Nah, kita pernah mendengar suatu firman Tuhan di dalam Ibrani 12, ya. Tidak tahukah saudara bahwa kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Kalau kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tentunya kita berharap kita tidak mengalami hal-hal yang buruk, ya. Tetapi kok Tuhan masih izinkan hal itu terjadi, ya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Asal, ya, firman Tuhan tidak stop sampai di situ, tapi dilanjutkan, ya. Mari kita baca supaya lebih lengkap lagi. Ibrani 12 ayat 28 berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Saudara, ini adalah jaminan bagi orang percaya. Kalau kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Garis bawahi yang berkenan kepadanya. Itulah hal yang harus kita lakukan supaya kita boleh tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau kita melihat situasi dunia dan segalanya, mungkin kita melihat bahwa banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang terguncang hari-hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat yang tadi saya bacakan di dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, "Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, itu harus menjadi refleksi kita menjelang akhir tahun 2021 ini. Kita sadari bahwa kita hidup bukan di hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat menurut apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 17 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sekali lagi, jangan kamu bodoh. Tidak ada orang yang mau disebut bodoh, bukan? Ya. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, gampang diingat. 1 Samuel 13 ayat 13 berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Nah, saudara kasih Tuhan, ini satu teguran yang amat sangat keras kepada Saul. Ya, dikatakan perbuatan itu bodoh. Ya, bukan bodoh itu ya artinya kurang pintar, tapi bodoh ini dikatakan perbuatannya bodoh. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi renungan kita pada hari-hari ini. Ya, bagaimana kita hidup di hari-hari yang jahat ini. Jangan kamu bodoh. Ya, artinya bodoh jelas dikatakan di sini bahwa engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Ya, sebenarnya apa sih yang dilakukan Saul sehingga dia dikatakan bodoh? Saudara, pada zaman Saul, kebiasaan untuk mempersembahkan korban bakaran itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Ya, dalam hal ini adalah Imam Samuel. Di mana ketika itu karena kondisi sudah mencekam, ya, sehingga Saul harus melakukan hal itu menurut pikirannya, sedangkan itu tidak diperkenankan untuk dilakukan, yaitu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena itu adalah
tugas dari seorang Nabi Samuel. Nah, saudara kasih Tuhan, menurut kita mungkin apa sih perbuatan bodoh itu? Ya, firman Tuhan jelas katakan di sini, kebodohan itu adalah ketika kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Perintah Tuhan pada saat ini. Pada saat itu, kalau bicara tentang Saul. Saudara, kita tahu juga ketika zaman Daud hendak memindahkan tabut perjanjian dari orang Filistin mau dibawa ke Yerusalem. Waktu itu tabut itu dibawa oleh kereta, ya, atau gerobak, ditarik oleh lembu. Nah, apa yang terjadi? Di tengah jalan tiba-tiba kereta itu terperosok dan tanpa sengaja seorang yang bernama Asa tiba-tiba memegang tabut Tuhan yang ada di dalam gerobak itu. Apa yang terjadi? Tuhan marah, dan ketika itu juga Asa meninggal. Saudara, ini bukan masalah apa yang kita lakukan, tapi kebodohan itu adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita juga melakukan banyak kebodohan. Saya sering berkata kepada Tuhan, aku ini hamba-Mu yang bodoh ya Tuhan. Aku membutuhkan tuntunanmu, didikanmu, ajaranmu. Saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita membuat satu kebodohan yang merugikan diri kita sendiri. Sesuatu hal yang sudah dirancang demikian indah oleh Tuhan, tiba-tiba kita gagalkan. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Saul, ya, di mana karena kebodohannya, maka dia walaupun sebagai raja, kerajaannya tidak kokoh. Karena setelah itu kita tahu Saul harus digantikan oleh Daud. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, Daud pun pernah melakukan kebodohan, ya. Daud yang kita tahu dia orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia pernah melakukan kebodohan. Nah, di dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Saudara, Daud pun pernah melakukan kebodohan, yaitu ketika dia menghitung pasukan atau jemaat umat Israel, ya. Ketika itu datang seorang nabi yang berkata bahwa perbuatanmu itu bodoh, Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud? Dari ayat yang kita baca itu, Daud itu berkata, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Kesalahan yang Daud lakukan, dia akui di depan Tuhan. Dia tidak mencoba untuk berargumen atau mencari-cari alasan, tetapi dia mengakuinya dan dia bertobat bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Itu suatu perbedaan antara Daud dengan Saul. Ketika Saul melakukan kesalahan, kebodohan, dia mencoba untuk membenarkan dirinya. Tapi saudara, siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengatakan kita salah, mari hari-hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun hukuman itu tetap harus terjadi, tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih, Dia penyayang dan penyabar, Dia punya belas kasihan terhadap kita. Nah, dari hal demikian kita sadari bahwa di hari-hari ini, ya, jangan kita hidup di dalam kebodohan. Kalau selama ini kita sudah ditegur oleh Tuhan, jangan hidup di dalam kebodohan. Mari kita tinggalkan kebodohan itu.
supaya apa yang menjadi rancangan dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya itu tidak hilang begitu saja, tapi kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap kita pernah melakukan kebodohan, ya. Tapi kembali saya ingatkan, mari dengan kebodohan kita merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, dan kita boleh berbalik kepada Tuhan, menyesalinya dengan sungguh-sungguh, maka Dia adalah Allah yang penyayang, itu akan melakukan apa yang menjadi yang terbaik, rancangan yang terbaik yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 69 ayat 5 dikatakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Tuhan tahu kebodohan kita, Tuhan tahu kesalahan kita. Nah, mari kita hampiri tahta belas kasihan Tuhan dengan mengakui setiap kelemahan kita, kebodohan kita, apapun kesalahan kita, supaya Dia boleh memberikan sesuatu pelajaran kepada kita, supaya kita belajar dari hal-hal ini. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, kehendak Tuhan yang mana? Mungkin kita bertanya, dari mana saya tahu kehendak Tuhan? Ya. Nah, kehendak Tuhan selalu kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan demikian, "Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Jadi firman Tuhanlah yang memberikan yang membuka hal-hal yang bodoh itu yang selama ini kita lakukan, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu kita perlu mendisiplinkan diri kita, ya, dengan ketekunan, ya. Dikatakan di sini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakan berarti kita harus berusaha, tidak dengan santai-santai, ya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Kehendak Tuhan tentunya pada zaman ini, pada saat dimana kita ada hari-hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada di dalam gereja yang mempunyai visi Tuhan yang sangat kuat, dan apa yang Tuhan sampaikan melalui gembala sidang kita dari mulai awal sampai hari ini, Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Nya pada gerejanya, ya. Dan inilah hari-hari kita ada di dalam masa Pentakosta yang ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, ya, yang terjadi saat-saat ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Nah, saudara kasih Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Kalau kita perhatikan kejadian ketika Nabi Elia melawan 450 Baal, pada saat itu mereka mempersembahkan korban bakaran. Dan mereka berdoa, siapa yang Allah yang menyambar korban itu dengan api, itulah Allah yang hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat, kita tahu ketika Elia berdoa, maka api Tuhan turun
membakar korban bakaran yang disiapkan itu. Dan di situ kita lihat bahwa bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu, dan mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang layak untuk disembah. Ya, Tuhan yang dilayani oleh Elia, Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang kita layani hari ini, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang layak untuk kita sembah. Dan peristiwa itu begitu tentunya menegangkan, mengagetkan, bagaimana api turun dari langit untuk membakar korban bakaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa hari-hari ini untuk minta pencurahan Roh Kudus, ya, di era Pentakosta yang ketiga, pencurahan yang dahsyat itu akan terjadi. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan saya percaya ini akan membuat banyak orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang boleh mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini tentang bagaimana kita hidup ada hari-hari ini, mempergunakan waktu yang tersisa ini. Dikatakan Efesus 5 ayat 18 berkata demikian, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di hari-hari yang jahat ini, kita harus penuh dengan roh, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itulah, Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga ini sedang dicurahkan. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib, yang akan terjadi hari-hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, yang keempat dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, sebelumnya di ayat yang sebelumnya berkata, di ayat yang ke-19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di hari-hari ini, ya, untuk supaya kita bisa melewati hari-hari yang jahat ini, saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk kita terus boleh memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, apapun peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mengajar kita, baik enak maupun tidak enak, untuk terus kita bisa mengucap syukur. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita, untuk menghadapi hari-hari yang jahat yang firman Tuhan sampaikan. Dan yang keempat selanjutnya dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 2-4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita diingatkan kembali untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, tapi kan kita masih ada di bumi. Betul, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah prioritas kita
adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan bersama-sama dengan kita, yaitu ketika Kristus menyatakan dirinya kelak pada kedatangan yang kedua, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Dan yang terakhir, dikatakan bagaimana kita hidup hari-hari ini dalam keadaan yang seperti ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini adalah doa Musa, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ini adalah doa Musa, hamba Tuhan. Dia minta hati yang bijaksana. Saudara, dalam kondisi hari-hari ini kita membutuhkan hikmat tuntunan daripada Tuhan. Kita menghitung hari-hari kita dan kita datang sama Tuhan. Berikan kepadaku hati yang bijaksana. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, maka kita boleh ada dalam rancangannya Tuhan. Tuhan sedang membawa kita kepada satu destiny yang tidak ada satupun orang yang tahu. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita melakukan dan menuruti segala perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari saya ajak kita memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberi suatu kondisi hari-hari ini ya Tuhan. Baik itu pandemi ataupun hal-hal lain yang boleh mengajar kami, membuka mata kami untuk kami boleh melihat rancangan Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Dan biarlah hari-hari ini kami boleh Tuhan mempunyai hati yang bijaksana ya Tuhan, supaya kami boleh menghadapi hari-hari yang jahat itu ya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami lakukan pada hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan Kau mempersiapkan kami Tuhan untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Ketika kami ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan, kami tidak keluar daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan itu terus terjadi pada hari-hari ini ya Tuhan. Bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan masalah-masalah mereka diselesaikan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dalam segala hal, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang dahsyat seperti Engkau, yang memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, pertolongan, penghiburan, kesembuhan, pemulihan yang disediakan dengan limpahnya oleh Allah Bapa kita di surga melalui perantaran Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi semua kita yang percaya, mari kita katakan amin.